Hey sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dead Body. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Dominic. Saat ini Dominic sedang berada di kabin ayahnya yang merupakan seorang militer. Di kabin ini Dominic akan membuat acara reunian bareng teman SMA-nya. Saat ini Dominic ditemani oleh Kenji dan pacarnya Kenji yang bernama Mariko. Tak lama kemudian teman SMA Dominic yang bernama Lisa pun datang. Lisa datang membawa dua orang temannya yaitu Dwayne dan Sarah. Tak berselang lama datanglah teman SMA Dominic yang lainnya yaitu Markus, Rumor, dan Ellie. Karena semua sudah berkumpul, mereka pun bersenang-senang di tepi sungai. Lalu mereka pun melanjutkan kesenangan mereka di kabin. Di kabin itu terlihat Markus dan Lisa tampak saling menyukai satu sama lain. Setelah bersenang-senang, Dwayne pun bertanya ke teman-teman Lisa, "Apakah kalian semua akan berkuliah di Harvard?" Dominic pun menjawab, "Ya, tentu saja. Kami di sini adalah calon mahasiswa undangan di Harvard. Aku adalah siswa undangan nomor 3 setelah Lisa dan Mariko. Disinilah kita mengetahui bahwa mereka ini anak-anak yang pintar. Karena kehabisan topik pembicaraan, mereka pun berencana akan memainkan sebuah permainan. Permainan ini bernama Dead Body. Permainan ini dulu sering dimainkan oleh Dominic dan kawan-kawan sewaktu mereka masih duduk di bangku SMA. Karena Sarah dan Dwayne tak tahu cara mainnya, mereka pun menjelaskan aturan permainan Dead Body ini. Aturannya seperti ini. Salah satu dari mereka diam-diam adalah pembunuh. Setelah lampu dimatikan, mereka semua sembunyi dan si pembunuh akan mencubit korbannya. Jika terkena cubitan, maka mereka akan berteriak Dead Body. Akhirnya mereka pun memulai permainannya. Dan tiba-tiba saja Sarah teriak karena ia melihat leher Kenji ada darah. Ternyata itu hanyalah saus tomat saja. Setelah itu mereka pun melanjutkan permainannya. Kali ini Sarah diajak sembunyi oleh Mariko ke ruang bawah tanah. Setelah sampai ruang bawah tanah, Sarah dan Mariko pun mulai berpisah. Namun siapa sangka ada orang misterius yang menikam Mariko hingga tewas. Melihat itu, Sarah pun langsung berteriak memanggil teman-temannya. Ia mengatakan bahwa Mariko sudah dibunuh oleh seseorang. Namun teman-temannya tak percaya. Mereka malah mengira Mariko sedang berada di kamar dengan Kenji untuk mantap-mantap. Karena kesal, Sarah pun memutuskan untuk pergi. Setelah kepergian Sarah, mereka pun melanjutkan permainannya. Dan di saat Lisa bersembunyi di kamar Dominic, betapa kagetnya Lisa melihat Mariko, Kenji, dan Dominic telah tewas di atas kasur. Mereka pun berencana akan menelpon 911. Sayangnya di sana tidak ada sinyal. Karena tak ada pilihan, mereka pun memakai senjata apa adanya untuk mencari si pembunuh. Setelah itu, mereka pun berpencar menyusuri rumah ini. Pada saat itu, Dwayne tanpa sengaja menemukan buku diari milik Rumor. Dan hasilnya, mereka tak menemukan pembunuhnya. Setelah itu, mereka pun berkumpul. Di sanalah Rumor mengatakan, mungkin pembunuhnya salah satu di antara kita. Itu dikarenakan semua jendela terkunci saat kita memulai permainan Dead Body. Karena perkataan Rumor, mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Dan mereka malah curiga dengan Dwayne, karena hanya Dwayne lah orang asing di antara mereka. Namun Dwayne dapat membantah semua tuduhan itu dengan menunjukkan buku diari Rumor. Di buku itu tertulis, Rumor diam-diam menyukai Mariko. Dan tentu saja Rumor membenci Kenji, karena Kenji pacarnya Mariko. Lalu Rumor pun mengakui dengan mengatakan, "Ya, aku memang suka dengan Mariko. Tapi untuk apa aku membunuh mereka?" Lalu Rumor pun menuduh Sarah sebagai pelakunya. Sementara itu, tanpa sengaja Sarah menemukan sebuah gudang di tengah hutan. Dan di dekat gudang itu ada seorang pria yang diikat. Melihat hal itu, Sarah pun langsung kembali ke kabin. Sarah pun kaget melihat teman-temannya, karena semua temannya mengancungkan senjata ke arah dirinya.
Tanpa ragu-ragu mereka pun langsung membawa Sarah ke kamar Dominic. Lalu mereka pun memborgol tangan Sarah. Setelah itu mereka pun berkumpul lagi di ruang keluarga. Di sana Lisa tak terima kalau Sarah harus dikurung di kamar itu. Karena hal itu terjadilah cekcok di antara mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk mengikat Sarah. Namun sebelum itu mereka harus mencari tali untuk mengikat Sarah. Tak lama kemudian tiba-tiba saja lampu kabin itu mati. Sarah? Ellie yang melihat seseorang dari luar rumah, ia pun langsung mengeceknya. Namun tiba-tiba saja, psikopat ini malah membunuh Ellie. Tak berselang lama, Lisa dan Markus pun menemukan jasad Ellie. Dan saat mereka dekati, di sana sudah ada rumor. Rumor pun mengatakan, aku menemukan Ellie sudah dalam keadaan tewas. Mereka pun tak percaya dengan apa yang dikatakan rumor. Dwayne pun akan menembak rumor dengan tembak paku. Setelah ada kesempatan, rumor pun langsung kabur. Dan Dwayne lah yang mengejar rumor. Sedangkan Markus merasa menyesal telah mencurigai rumor sebagai pembunuhnya. Karena hal itu, Markus berencana akan mencari rumor sebelum dibunuh oleh Dwayne. Kini mereka semua pun menjadi terpisah. Tak lama kemudian Lisa pun dikejar oleh psikopat ini. Syukurnya Lisa bisa memukul psikopat ini dengan kayu. Karena hal ini Lisa pun lolos dari kejaran psikopat ini. Sementara itu rumorlah yang menjadi korban psikopat ini selanjutnya. Elsa? Is that you? Sedangkan Lisa tanpa sengaja bertemu dengan Markus. Tak berselang lama, Dwayne pun muncul. Markus pun langsung menanyakan, apakah kau menemukan rumor? Dwayne pun menjawab, dia berhasil lolos. Lalu mereka pun berencana akan melepaskan Sarah. Namun siapa sangka Sarah sudah berhasil kabur. Karena hal ini mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi menggunakan mobil Markus. Saat di perjalanan mereka menemukan jasad rumor yang sudah digantung oleh psikopat. Setelah sampai mobil, ternyata mobil Markus sudah hancur. Dan di mobil itu sudah ada Sarah. Tanpa ragu-ragu Dwayne pun langsung menembak Sarah. Setelah itu Dwayne pun mencoba untuk menghidupkan mobil ini. Melihat luka di wajah Dwayne, Lisa langsung teringat bahwa ia berhasil memukul psikopat tadi. Lisa dan Markus pun mencurigai bahwa psikopat itu adalah Dwayne. Karena hal itu mereka pun langsung membunuh Dwayne. Nice! Yeah, this is what you wanted from the beginning, isn't it, right? Setelah membunuh Dwayne, Lisa baru teringat saat ia memukul psikopat tadi, tangan psikopat itu sempat melindungi wajahnya. Itu berarti tuduhan Lisa terhadap Dwayne salah. Kini Lisa mencurigai Markus. Namun tak lama kemudian, psikopat ini muncul menyerang Markus. Bukannya membantu Markus, Lisa malah kabur sejauh-jauhnya. Setelah mengalahkan Markus, psikopat ini pun langsung mengejar Lisa. Setelah bertemu dengan Lisa, psikopat ini pun langsung menghajar Lisa. Dan tanpa diduga-duga psikopat ini adalah Dominic. Disinilah Dominic menjelaskan sebenarnya ia ingin membunuh Kenji, Mariko, dan Lisa saja. Semua itu dilakukan agar Dominic menjadi siswa undangan nomor 1 di Harvard. Dan Dominic juga mengakui bahwa ia sudah merencanakan hal ini. Bahkan ayahnya juga turut membantu Dominic dengan cara menyiapkan narapidana yang diikat tadi. Narapidana itu rencananya akan menjadi tersangka atas kematian mereka. Lalu Dominic menceritakan saat ia membunuh teman-temannya. Awalnya ia membunuh Kenji di kamarnya dengan cara mencekik Kenji. Lalu ia ke ruang bawah tanah untuk membunuh Mariko. Setelah itu ia membawa Mariko
Mariko ke kamarnya. Di saat Lisa masuk ke kamar Dominic, Dominic mengambil darah Mariko untuk dioleskan ke lehernya, seolah-olah Dominic telah tewas. Di saat rumor menutup jasad Mariko dan Kenji, disinilah Dominic mengganti dirinya dengan guling. Setelah itu Dominic membunuh mereka satu persatu. Di saat Dominic lengah, Lisa langsung melemparkan tanah ke wajah Dominic. Lalu Lisa pun langsung kabur ke mobil. Di sana Lisa mengambil tembak paku. Karena kehabisan peluru, Lisa pun mencabut paku dari wajah Sarah. Tanpa diduga-duga ternyata Sarah masih hidup. Sayangnya Lisa gagal memanfaatkan senjata itu untuk melukai Dominic. Di saat Dominic akan membunuh Lisa, inilah yang terjadi. Dengan mengejutkan, Sarah menembak kepala Dominic hingga tewas. Hal mengejutkan lainnya pun terjadi. Ternyata Markus masih hidup. Hingga pada akhirnya Lisa pun pergi dengan membawa Sarah dan Markus yang sekarat. Dan cerita pun selesai. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.